Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Harahap dari Prodi PGSD kelas 1C. Di sini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ada beberapa materi penjelasannya. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa masih ada beberapa butir yang ada atau terkandung dalam persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Yang pertama, hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun di sini dijelaskan bahwa sebagai masyarakat Indonesia atau makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain atau individu lain, kita harus selalu menjaga ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat. Walaupun di dalam satu daerah atau satu kompleks perumahan, kita dihadirkan atau ditunjuki dengan beberapa masyarakat yang memiliki perbedaan baik di bidang agama, ras, dan suku. Yang kedua, cinta lingkungan. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita diharuskan untuk selalu menjaga lingkungan Indonesia, baik di darat, udara, maupun di laut. Yang ketiga, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia juga kita harus memiliki kebanggaan terhadap negara kita sendiri atau bangsa kita sendiri. Dalam bentuk kita mencintai hasil produk-produk Indonesia, baik di bidang kuliner, di bidang mode atau tren dalam berpakaian, dan di bidang pariwisata. Kita harus sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan dalam hal tersebut. Dan yang keempat, keutuhan NKRI dan bersikap positif. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ketertiban dan ketentramannya. Karena apa? Kalau bukan masyarakat atau warga negara Indonesia tersebut, siapa lagi? Tidak mungkin warga negara asing atau bangsa negara asing ikut ambil alih dalam menjaga keutuhan negara kita. Yang kedua, adanya norma dan hukum dan peraturan yang di dalamnya tersebut masih ada butir-butirnya. Yang pertama, kehidupan keluarga. Dalam keluarga ada beberapa peraturan yang dibuat agar keharmonisan, ketertiban dan ketentraman dalam keluarga tersebut tetap terjaga. Yang kedua, tata tertib sekolah. Di sekolah juga ada beberapa aturan, norma dan hukum yang harus ditepati agar proses belajar mengajar atau proses dalam persekolahan tetap terjalan atau dapat dijalankan dengan baik tanpa ada kendala. Yang ketiga, ada norma dalam kehidupan bangsa. Di negara ini juga memiliki norma-norma atau hukum agar ketertiban dan ketentraman Indonesia bisa dijaga. Yang ketiga, ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga memiliki beberapa butir-butir penting dalamnya. Yang pertama, hak dan kewajiban anak. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota masyarakat. Dan yang ketiga, penghormatan dan perlindungan HAM. Dan yang keempat, adanya kebutuhan warga negara, meliputi yang pertama, gotong royong. Yang kedua, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Di dalam hal ini baru-baru saja terjadi kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Para mahasiswa atau himpunan mahasiswa Indonesia melakukan gerakan untuk menolak undang-undang yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-Undang Omnibus Law dan Hak Cipta Kerja, yang dimana di dalamnya sangat bertolak belakang dengan hak-hak para buruh
yang diuntungkan pada di sini adalah orang-orang pebisnis atau orang-orang tenaga kerja asing. Sedangkan yang sudah kita bahas sebelumnya, menjaga keutuhan Indonesia ini saja tidak diperlukan untuk kita sendiri, dan bangsa atau warga negara asing tidak harus ikut. Makanya daripada itu, para mahasiswa memberikan gerakan atau melakukan gerakan tolak Undang-Undang Omnibus Law dan Hak Cipta Kerja. Yang ketiga, menghargai keputusan bersama. Ini keputusan bersama ini digunakan pada waktu mufakat atau mengambil suatu keputusan. Jika keputusan sulit untuk diambil, maka akan dilakukan voting atau pengambilan suara. Dan sebagai apapun, dalam musyawarah dan mufakat kita tidak boleh mengkehendaki keputusan kita sendiri. Yang ketiga atau yang keempat ada prestasi diri. Yang kelima adalah persamaan kedudukan warga negara. Kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama. Yang kelima ada konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, konstitusi yang pernah digunakan. Yang keenam ada kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa, kecamatan, dan pemerintahan daerah dan otonomi. Sedikit di sini saya menjelaskan tentang otonomi. Otonomi merupakan hak atau hak wewenang daerah untuk mengatur segala urusan pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pusat. Seperti mengeluarkan peraturan daerah atau perwali maupun pergub. Perwali itu adalah peraturan wali kota. Wali kota juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturannya jika diperlukan. Itulah yang dinamakan dengan otonomi daerah tanpa ada campur tangan dari pusat. Dan yang ketiga, pemerintahan pusat. Yang keempat, demokrasi dan sistem politik. 5 ada budaya politik. 6 pers dalam masyarakat. Yang ketujuh ada Pancasila, dan yang ke-8 ada globalisasi. Materi yang kedua, dimensi kajian PKN. Dimensi kajian di dalamnya ada 3. Yang pertama, dimensi pengetahuan yang mencakup politik, hukum, dan moral. Yang kedua, dimensi keterampilan berpartisipasi. Ini dia yang saya maksud tadi, keaktifan masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya atau suaranya apabila bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga ada dimensi nilai kewarganegaraan, mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma, dan moral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.